A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk semester ini kita dipertemukan pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah atau Syariah Financial Management. Di mana pada manajemen keuangan syariah ini kita mengampu dengan saya sendiri dan Ibu Lili Puspitasari, SEI, MA, Priva. Pada manajemen keuangan syariah ini, capaian pembelajaran yang akan kita sampaikan untuk sub CPMK 1, yaitu ketepatan menjelaskan dalam berdiskusi, ketepatan menjelaskan konsep dan teori terkait topik di perkuliahan, ketepatan memahami konsep dasar manajemen keuangan syariah, dan ketepatan menjelaskan perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional. Di mana materi pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti yang berhubungan dengan definisi dan ruang lingkup manajemen keuangan syariah, sejarah dan perkembangan keuangan syariah, serta perbedaan antara manajemen keuangan syariah dan konvensional. Referensi, Anda baca sendiri. Definisi manajemen keuangan syariah yang pertama, manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, namanya manajemen itu kan kata dasarnya adalah manajemen, memanage. Keuangan syariah terdiri dari dua kata, yaitu keuangan dan syariah. Jadi kalau manajemen keuangan syariah terdiri atas tiga kata, manajemen keuangan syariah, memanage keuangan yang berhubungan dengan syariah. Sedangkan pengaturan kegiatan keuangan perusahaan misalkan prinsip-prinsip syariah yang akan kita sampaikan nanti mengenai manajemen keuangan syariah ini. Yang kedua, manajemen keuangan mencakup perencanaan keuangan, memanage ya. Jadi sebelum kita manage, kita merencanakan dulu. Rencana ini merupakan bagian dari memanage tadi. Keuangannya, yang kita manage adalah keuangannya. Analisa keuangan dan pengendalian keuangan. Jadi yang masuk dalam memanage ini adalah merencanakan, kemudian menganalisa daripada laporan keuangan dari data yang lama, itu harus berdasarkan pada pengalaman dan data yang sudah pernah ada, serta bagaimana cara kita mengendalikan keuangan tersebut, namanya memanage. Yang ketiga, manajemen keuangan syariah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah. Jadi dimulai dari awal sampai dengan berakhirnya atau daripada manajemen keuangan syariah itu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariahnya, kesyariaan yang ada pada manajemen tersebut. Sedangkan tujuan utamanya yaitu mencapai keseimbangan antara aspek finansial dan spiritual, serta mencegah praktik-praktik riba dan gharar yang diharamkan dalam Islam. Konsep dasarnya yang pertama, manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari kata adartashi, syai, dan ad-daraun. Yang kedua, secara istilah, manajemen diartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Jadi kita untuk mencapai suatu yang real, perlu kita lakukan manajemennya atau memanage daripada keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, idarah atau manajemen adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Yang keempat, berdasarkan hal tersebut, maka secara implisit dapat diketahui bahwa hakikat manajemen yang tergantung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan atau persoalan agar persoalan tersebut terpuji dan baik dampaknya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Jadi berdasarkan pada Al-Quran berarti lebih terpuji dan baik dampaknya bagi perusahaan tersebut.
Konsep dasar daripada manajemen dikatakan memenuhi unsur syariah. Bila memenuhi 3 unsur, yang pertama, mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Yang kedua, mementingkan adanya struktur organisasi. Yang ketiga, terdapat struktur pengerjaan atau sistem di dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk konsep dasarnya, kita melihat di sini adanya 2 sudut pandang terkait manajemen, yaitu sudut pandang manajemen sebagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan manajemen sebagai aktivitas dipandang sebagai amal sehingga terkait atau terikat pada aturan syariah. Manajemen sebagai ilmu yaitu ilmu yang dikategorikan sebagai fardu ain antara lain syirah nabawiyah, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir dan sebagainya. Ilmu yang dikategorikan sebagai fardu kifayah antara lain ilmu kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan seperti ilmu manajemen. Manajemen sebagai aktivitas. Manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga harus terikat pada aturan syarak, nilai dan hadarah Islam. Dalam ranah aktivitas, Islam memandang manajemen sebagai kebutuhan yang tidak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Implementasi nilai pada fungsi Islam. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam kehidupan. Di mana kaidah berfikir di sini adalah akidah dan syariah digunakan sebagai asas dan landasan dalam berpola pikir. Kaidah amal, syariah digunakan sebagai tolak ukur atau standar dalam berperilaku. Sekian untuk pertemuan kita pada sesi pertama ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.